Zaman itu seru sih, era disco juga kan. Jadi kita masih ngalamin tuh, akhir 70-an, 80-an tuh zamannya diskotik. Tempat tongkrongannya juga memang kayaknya dari semua wilayah juga, kalau belum ke selatan kayaknya belum gaul ya, anak-anak mudanya. Jadi terkenal banget yang namanya Melawai dulu. Baik, untuk mengawali episode kali ini saya akan mengajak ya teman-teman semua untuk menonton fenomena yang kemarin sempat meledak di Jakarta, menyebar ke seluruh Indonesia, habis itu padam. Tidak sampai dalam waktu 3 bulan, 6 bulan. Kita lihat. Oke, itu dia Citayam Fashion Week ya. Tamu saya ini seumuran gitu. Kita akan bahas, tapi kita tidak membahas Citayam Fashion Week ya. Ini Denny Malik. Hai Den. Hai. Tos dulu dong. Gimana? Lu umur 40 berapa sih? Sama lah kita. Temannya dia udah kakek-kakek semua. Kita mah kakek-kakek juga. Jadi, Dan setuju ya, Citayam Fashion Week itu bukan waktu ini meledak. Ya Allah, ini dulu yang kita buat di tahun 80-an akhir ya. Iya. Waktu itu ya di Melawai kita udah lakukan itu ya, fashion on the street ya. Iya, fashion on the street. Zaman ngeceng istilahnya. Ngeceng istilahnya. Ini lihat, dan ini pernah, karena dulu saya di stand itu dulu di Punawarman, dekat Kebayoran Baru. Jadi saya 9 tahun berkeliaran daerah ini, di Blok M, segala macam. Karena dulu kita naik bisnya. Dan akhirnya saya menulis satu novel, Blok M, dan akhirnya difilmkan. Kita lihat filmnya, dan ini banyak yang sampai sekarang melihat. Inilah fenomena tahun 80-an akhir ya, menjelang 90-an. Yuk. Ini adek kokom nih, Dan. Ada Prambors ya. Bigfoot. Ya, Bigfoot dulu. Ini bintangnya Paramita Rusady berperan sebagai Perek. Wah, Perek itu perempuan eksperimen. Ya, jadi luar biasa ya. Wah, Om Remy Silado ya, men. Ini ceritanya siapa nih yang bikin? Ini ceritanya saya yang buat, jadi novel saya yang buat, skenario-nya saya yang buat, sutradaranya lah Edward P. Sirait. Oh, ya, ini Parkit ya, dengan Om Ram Punjabi. Lihat mobil-mobil zaman itu kan. Starlet. Volvo, ini Volvo. Ini jadi Om senang nih. Saya sebenarnya main di film ini, cameo ya, jadi kakaknya main juga ya? Desi Ratnasari. Wah, ini ikonik banget. Ya, dan ini jadi poster film. Jadi waktu itu filmnya Blok M dapat nominasi FFI. Wah, ini Desi. Dari dulu cakep ya. SMA nih, SMA kelas 1. Ya. Mereka ngegeng waktu itu. Ya, namanya Four Miss Gang, saya tahu banget. Mobil-mobilnya tuh. Wow, CJ. Kalau sekarang mah Rubicon. Dulu ada Bigfoot ya, Dede. Wow, ini apa nih, mobilnya Mitsubishi. Galan nih. GLX. GLX ya. Dulu kan ada Corolla DX. Jadi sebenarnya kita udah melakukan, jadi zaman dulu itu nanti Denny akan ini. Dan kita lihat ya, jadi bongnya itu dulu nggak ada apa-apanya dibandingin Denny Malik. Kita lihat jalan-jalan sorry atau JJS ya. Denny Malik seorang penari tiba-tiba jadi nyanyi. Bisa loh dia nyanyi ternyata ya. Gimana itu ya? Ini dia deh. Wow. Ini umur berapa, Den? Wah, 24, 25 gitu deh. Oke. Dulu kayaknya kalau rambut nggak gondrong nggak gaul ya. Zaman itu ya? Zaman itu kayaknya semua harus gondrong tuh. Aduh, ini buat Selecta Pop, TVRI. Selecta Pop. Yang bikin Om Dijinawi? Dijinawi. Oh, itu legend. Iya. Jadi waktu gue jadi dirut TVRI, dia datang ke gue loh. Iya. Wah, dan orangnya dulu kan harus lewat beliau semua, klip-klipnya. Iya. Lo kalau di museum dia selesai. Udah selesai. TV cuma satu. Nggak tampil di Selecta Pop. Di Selecta Pop ya. Oh, Denny Malik. Rama Suprapto juga seorang koreografer dan ya show director yang top ya.
show director. Ini zamannya Lego nih, Lego. Lego-Legonya saya sendiri nih. Jadi waktu itu Oh, zaman Lego, bikin ya? dengan chroma key kan, Iya. blue screen. Udah top banget dulu chroma key ya. Pakai chroma key Itu istilahnya. yang paling depan itu Dani Malik. Nah, jaketnya dong. Apa bling. jaket suir-suir. Dulu zaman sur gitulah pokoknya. Oke. Bling. Ya. Di depan Pasaraya. Aha. Iya. Depan Pasaraya. Jadi ada lorong antara Pasaraya yang belakang Iya, ada iya, jalan di belakang itu, iya. Itu jalan sendiri itu. Penari-penari GSP. GSP. Iya. Zaman dulu ada GSP, ada Iya, Suara Mardika ya. ya. Wah, untuk Ini pertama teman-teman kali. yang punya Jeep dikumpulin semuanya. Ayo ikutan. Seru lah. Kayaknya kalau kita bikin lagi keren nih ya. Oh iya. Karena era ini Fenomenal. Dan, Ya. ini era ini sekarang yang pelaku-pelaku zaman itu sekarang lagi hebat-hebatnya ya. Iya. Berkarir puncak Iya. gitu, banyak Iya. jadi pengusaha, Iya. banyak jadi orang kaya ya. Iya. Orang-orang sukses. Ada Bang Khususnya di Irman, entertain juga. Bang Di Irman entertain. Zairuddin. Iya. Ya. Bisa begitu ya rambutnya ya. Iya, aduh. Oke. Tapi dulu tuh kalau apa ya, dalam seminggu bisa ya setiap hari kayaknya atau 2 hari sekali minimal harus keramas karena Keramas. saking tebelnya. Iya, tapi ya dulu oke-oke aja sih. Tapi lu masih tebel rambut lu. Ya gitu lah. Cuman bedanya udah ada sedikit uban lah. Aduh. Oke, dan Ya. kangen nggak dengan zaman ini ya? Oh ya seru. Zaman itu memang kita mau ngomong musiknya ya, lagunya, film-filmnya gitu ya. Terus zaman itu apa ya? Emang seru sih. Era disco juga kan. Disco masih ya? itu era. Ada lipstick. Iya, ada lipstick. Ada lipstick. Iya. Jadi kita masih ngalamin tuh akhir 70-an, 80-an tuh zamannya diskotik. Iya. Kemudian tempat tongkrongannya juga memang kebetulan karena kita orang selatan ya. Iya. Dan kayaknya dari semua wilayah juga kalau belum ke selatan kayaknya belum gaul ya anak-anak mudanya. Jadi terkenal banget yang namanya Melawai dulu. Melawai ya. Di situlah Lintas tempat Melawai. tongkrongan. Terjadilah namanya mobil-mobil pada parkir. Awalnya gitu. Kemudian yang seneng mobilnya dipermak dengan istilahnya Bigfoot tadi dengan Bigfoot ya, ada Bigfoot ya. roda-roda yang besar yang ditinggiin. Terus sound system digedein Sound ya. system gede-gedean Iya, iya. speaker gitu. Iya. Nah, modelnya juga dulu gaya fashionnya seru. Gaya kalau kita yang cowok celana baggy, Iya. ya, kemudian kaos buntung gitu ya, singlet gitu, kemudian pakai jadi ikat kepala, terus apalagi zamannya break dance waktu itu. Iya. Zamannya break dance lagi booming-boomingnya, kemudian memang di 80-an itu boleh dibilang golden age untuk lagu-lagu Indonesia ya. Jadi Iya, betul. banyak lagu-lagu yang Dari peralihan dari lagu-lagu KCR. cengeng. Iya, Lagu-lagu dari cengengnya Rinto Araha, Pance Pondaa. Iya, ya. iya. Kemudian muncul lagu-lagu pop kreatif ya. Iya, benar. Dari Mas Guru, LCLR, Yoki, lagu-lagu Krisya. LCRR ya. Iya, itu awalnya Lomba tuh. Cipta Lagu Remaja. Iya, dari zaman Kus Plus lah. Iya. Kus Plus masuknya lagu-lagu pop Indonesia itu dari lagu-lagu Krisya, masuknya lagu-lagu yang Mas Guru, Guru Gypsy waktu itu yang Mas Guru kontemporer gila ya. karyanya ya. Iya, itu yang namanya musik-musik pop digabung dengan musik etnik ya. Iya. Itu yang membuat dulu terjadinya Suara Mardika tuh ya seperti itu. Iya, dan dulu ini ya, ikonik ya. SM Suara Mardika itu kalau dia mentas di balai sidang itu, Iya, iya. itu penuh luar biasa. Satu minggu itu kita sehari 2 kali pertunjukan, 2 kali sore pertunjukan. dan malam. Itu penuh. Itu juga memang sampai ada istilah dulu kalau mau beli tiket tuh harus pesan dulu di Ibu Dibio. Budi, Anak sekarang nggak tahu apa itu Ibu Dibio. tahu Iya. masih ada. Masih ada ya Ibu Masih Dibio. Tapi kalau mau Bugito sekarang. Nah dulu Ibu gitu Dibio, harus, betul-betul. harus di Ibu Dibio gitu, harus pesan tiket dulu gitu. Jadi ya memang pada saat itu memang anak-anaknya lebih kreatif gitu. Dalam arti kata memang kita harus jemput bola. Jadi dulu kalau misalnya mau acting, mau belajar acting, itu kita harus ke teater gitu. Dulu dengan teater Bulungan ya, Bulungan, ya. harus bergabung. Terus zamannya folk song ya, kita pokoknya vokal group gitu. Folk song dan Iya, vokal group. Nah, Lomba antar SMA, dahsyat iya, kita dulu mau ya. tampil sebagai penyanyi atau musisi, mau main musik gitu, kita bikin band gitu kan. Dulu kan band-band antar sekolah tuh top banget. Top tuh, di terutama tahun SMA 80-an. 3 ya. Iya, SMA 3. SMA 3 tuh legend, ada ADMS, Iya, apa lagi ya? iya. Apa Banyak Erwin sih. juga ya? Iya. Semua dari SMA situ 6, ya. itu Ya juga, Faris. iya. Zamannya itu lah band, vokal group. Kemudian, nah, aku ingat banget pada zaman itu kan istilahnya kalau vokal group itu masih gerakannya 2 kanan, 2 kiri. Curut-curut. Ini dong explore gitu. Istilah kita bikin garapan yang lain. Nah, dulu terpengaruh dengan film-film John Travolta.
Saturday Night Fever gitu kan. Staying Alive. Staying Alive, Saturday Night Fever. Kemudian ada Flashdance kayak gitu. Flashdance. Nah, jadi kita dulu ngeliatnya cuma referensi dari film kan, belum ada TV, MTV apa, belum ada paling kiriman video dari luar gitu. Yeah. Madonna, Michael Jackson gitu kan zaman itu. Footloose. Nah, ya Footloose. Nah, jadi pada saat itu mungkin sebelumnya lagi, lebih jadul lagi di awal 80-an itu yang saya bilang tadi, lahirnya folk song, folk group itu kan cuma gerakannya itu aja. Nah, SM itu terbentuk karena waktu itu ada satu kelompok waktu itu belum Suara Mardika namanya. Itu anak-anak gabungan dari SMA Sunda Kelapa, anak SMA 4 itu membuat satu vokal group, kemudian mendatangkan Mas Guru untuk melatih mereka. Oh, gitu ceritanya. Setelah itu baru Mas Guru punya ide untuk membuat satu pertunjukan atau pergelaran. Disitulah Mas Guru dan teman-teman dari SMA 3 Sunda Kelapa waktu itu bergabung untuk membuat satu kelompok yang namanya Suara Mardika. Jadi mereka mencari, akhirnya terjadilah yang namanya kelompok Suara Mardika. Kemudian bikin pergelaran di awal Januari 1979. Pada saat itu saya belum masuk. Saya ingat sebulan 2 bulan itu saya mendaftar, karena waktu itu saya udah punya kasetnya Guru Gypsy. Jadi waktu itu ada teman bilang, itu Mas Guru mau bikin pergelaran. Saya taunya malah Mas Guru, karena saya suka dengan musik Guru Gypsy, kemudian Sabda Alamnya Krisya, banyak lagu-lagunya Mas Guru di situ kan. Jadi lebih ke musiknya dulu. Kemudian Lilin Kecil, ECLR gitu. Pokoknya kita dulu pengagum sampai nonton festivalnya, maksudnya lombanya kita nonton, kemudian kasetnya kita punya. Nah, waktu itu saya dengar bahwa Mas Guru itu mau bikin satu pergelaran. Nah, saya nggak tahu itu apa Suara Mardika. Saya waktu itu mendaftar, itu sebulan 2 bulan sebelum mereka mau pertunjukan. Nah, jadi saya nggak sempat tuh ikut yang pertama. Tapi saya udah mendaftar, karena mereka udah mau pertunjukan, jadi mereka sudah tutup pendaftarannya. Setelah itu, mereka Januari bikin, Februari kita masuk nih, angkatan 7. Nah, jadi lagi booming-boomingnya kan, jadi barulah kita tahu bahwa, Suara Mardika ini bentuknya seperti ini. Terjadilah namanya Tari Damai, Surya di ufuk, Gilang Gemilang, Laksana Kencana. Nah, kayak gitu. Gitu kan. Nah, itu dari, ya aku bilang tadi, dari vokal group atau folk song yang awalnya gerakannya nggak begitu variasi, tiba-tiba ya itu, dengan kolaborasi dengan Mas Guru, akhirnya terjadilah gerakan-gerakan yang seperti gitu-gitulah pokoknya. Dan itu seluruh Indonesia lah. Iya, zaman itu ya pokoknya fenomenal lah gerakan itu. Zaman kipas-kipas, bulu-bulu. Karena lagunya juga memang juga sudah top. Kan gitu, itu lagunya Mas Guru juga menang di festival lagu populer zaman itu. Damai gitu. Sebelum ada Renjana gitu. Nah, Damai ini yang menjadi hit karena ada koreografinya. Jadi selain lagunya memang sudah terkenal, kemudian dibikin koreografinya, terjadilah itu namanya Tari Damai, dan ditampilkan oleh kelompok Suara Mardika di pergelaran pertama di bulan Januari 1979. Setelah itu di ini ya? Udah di Bali Sidang. Bali Sidang. Udah di Bali Sidang, betul. Nah, pada saat itu akhirnya semua orang tahu, kita wah bangga gitu. Saya baru bergabung setelah itu. Nah, akhirnya bikinlah Untukmu Indonesiaku. Untukmu Indonesiaku. Ada Cinta Indonesia, cinta Indonesia. Setelah itu ada Gilang Indonesia Gemilang. Memang dari lagunya Mas Guru, semua lahir dari lagu-lagunya Mas Guru. Dan nasionalismenya itu kuat banget. Dan saya kagum dengan Mas Guru lagu-lagunya karena liriknya itu. Liriknya tuh nggak umum ya. Nggak umum, dia pakai Sanskrit. Nah, Semaradana. Renjana, Semaradana. Andika Dewa, Citra Hayal, kayak gitu. Jadi pada saat itu ya memang eranya, kalau kita ngomong kelompok tari ya, Suara Mardika tuh boleh dibilang menjadi mentor untuk anak-anak muda zaman itu, anak remaja zaman itu, yang dimana akhirnya di sekolah-sekolah diikuti tuh setiap perpisahan SMA, dari SMP ke SMA, itu pasti pakai lagu-lagu kayak gitu, karena memang juga lagi musimnya folk song, vokal group, pilihan lagunya salah satunya itu. Sama Pelangi, bagaikan langit berpelangi. Itu lagu gua banget itu. Ya itu memang ya diakui lah bahwa itu akhirnya ke fashionnya juga, karena memang di luarnya kan juga lagi mempengaruhi kemana-mana ya, ke fashion, ke tari, ke musik, Dan waktu itu kan kita gimana namanya kita modern ya, walaupun ada pengaruh dari barat, tapi Mas Guru selalu bilang jangan meninggalkan yang Indonesianya. Jadi kita dulu berusaha untuk selalu misalnya kayak Damai pakai kain, walaupun gerakannya modern gitu ya. Ada sentuhan Latinnya di situ gitu. Kemudian bulu-bulu zaman itu ya kan. Dulu bilangnya kita itu ala-ala Lido Paris gitu kan. Karena zaman itu image dengan namanya kabaret dengan bulu-bulu gitu kan. Moulin Rouge segala gitu. Moulin Rouge kayak gitu. Jadi mungkin pengaruh dari influence dari itu, karena Mas Guru pernah di Paris, kemudian Mas Guru bawa itu namanya bulu-bulu, zaman itu kan wah sesuatu yang kayaknya nggak ada di Indonesia.
Kita tampil Indonesia yang perempuannya dengan kebaya, kain gitu Dia ya. combine, Kita ya. yang cowoknya pakai belangkon tapi ada bulunya. Karena Mas Guru Keren juga nggak? desainer juga ya. Iya, Dia iya, bisa iya. ngelukis. Oh ya, hampir dia semua desainer. pergelarannya beliau itu Iya. Suara Mardika Mas Guru yang desain. Dan beliau sangat multitalenta. Iya, iya, iya. Iya, Benar, iya, itu iya. saya akui. Wow. Dari gerakannya, ya kita juga bareng-bareng sama-sama dengan anak SM. Nah, dari situ kita diajarkan untuk berani menggarap juga gitu. Kita banyak juga memberikan masukan-masukan. Jadi saya juga dikasih awalnya itu karena dikasih kepercayaan untuk membuat suatu tarian. Nah, dari situ akhirnya berkembang, dilihat, kemudian ada orang luar juga lihat. Akhirnya ya tanpa disadari gitu, semuanya learning by doing aja ya. Iya. Akhirnya ya udah kamu kan bisa bikin tarian gitu. Udah akhirnya nggak kepikiran gitu apa yang namanya jadi koreografer, nggak gitu. Karena dari SM itulah, dari nari kita belajar, dan di SM itu kita dididiknya nggak cuman nari atau bermain musik. Dan dulu lagu-lagu misalnya yang harus dipergelarkan itu yang ngisi suara juga anak SM. Gitu, karena kan awalnya memang Suara Mardika itu kan vokal grup. Iya. Jadi hampir rata-rata itu mereka bisa nyanyi, bisa nari. Nah, setelah itu kita harus belajar juga soal manajemen, kita belajar juga organisasinya, kita belajar semuanya. Jadi bagaimana merancang suatu konsep pertunjukan. Jadi ya itu yang membuat sekarang banyak saya bisa merasa seperti ini karena juga nggak cuma tahu masalah koreografi, tapi tahu bagaimana membuat rundown, manajemennya, bagaimana membuat konsep ya pertunjukan gitu. Dan ngelit. Iya, ngelit. Nah itu, jadi kita Nggak belajar, gampang, belajar Leadership, untuk menjadi mentor ya, jadi pelatih itu. Jadi bagaimana bahasanya, bagaimana cara menyampaikannya gitu. Kita di situ baru tahu yang namanya briefing itu seperti apa gitu ya. Terus kita harus ada mau berdebat, belajar berdebat kan. Terus Dan Denny galak banget deh jadi koreografer. Enggak, sebenarnya bukannya galak. Dia Karena dulu suka ngelempar sendal. oh gitu, kok denger aja sih. Itu tuh selalu di mana-mana. Wah, dulu kita suka dilempar sendal sama Denny. Enggak, baik hati saya, enggak gitu. Kata lu baik hati. Enggak, mungkin karena gini, karena dulu kan Tapi zaman dulu begitu. Iya, zaman dulu, zaman sekarang nggak bisa kayak gitulah gitu. Gara-gara. Nah, jadi memang mungkin karena Mas Guru juga orangnya kan perfect. Nah, kita juga yang anak-anak buahnya nih istilahnya di SM waktu itu kan kita SMA semua gitu. Sama Mas Guru juga jaraknya nggak terlalu jauh gitu ya umurnya. Jadi memang sudah terbiasa dilatih, pokoknya harus sempurna gitu. Jadi kalau bikin apa, gerakan harus sama. Dulu latihan untuk pergelaran aja bisa setahun. Kami bayangin, bisa 1 tahun gitu. Nggak latihan cuma seminggu 2 minggu gitu. Bisa 6 bulan, bisa sampai setahun gitu. Jadi kita diajarin untuk mau bikin gerakan itu harus terkonsep dan gerakan itu harus kompak. Harus perfect semuanya. Lu mau nyanyi juga harus bener, mau bikin tarian juga harus bener, narinya juga kalau mau nari, mau jadi penari harus bener. Terus lu harus ngerti manajemen, lu harus ngerti itu apa organisasi. Jadi Suara Mardika tuh dahsyat ya. Iya, Nggak cuma sekedar pementasan ya. Iya, sampai stagingnya juga kita belajar. Dulu setiap tahun ya, Den? Iya. Dan itu ditunggu loh. Iya. Seminggu sold out. Dan bintang-bintang yang muncul itu gila. Ahmad Albar dengan Anak Jalanan ya. Iya. Anak Jalanan. Iya. Dulu ada trio bebek. Ada trio bebek, jangan lupa Januari Kelabu. Iya, Januari Kelabu. Januari. Wah, Mendung gila. Kelabu itu anak Ani Ada dan Nina. Hilmi Indra Kesuma ya, yang nyanyi lagu Peri Kemanusiaan. Iya. Wah, itu lagu keren Peri banget. Kemanusiaan sebenarnya ini nggak Bidadari kalau nggak salah ya, Bidadari Timur ya, atau siapa ya? Kalau Peri Kemanusiaan sebenarnya Ahmad Albar. Itu Peri Kemanusiaan. diulang oleh Iye loh, atau apa ya? Oh manusia, itu lagunya keren banget. Lagunya Itu kan tentang Bagai raja di raja. Itu kan Soekarno ya? Iya, tentang Soekarno. Ketika seseorang sedang mengalami. Wah, keren Ya, banget. itu tentang Soekarno dinyanyi. Kinan Yang aku tahu. Nasution. Iya. Kinan. Wah, Jamrud ya. Terus ada Roni Harahap. Roni Harahap. Salah satu Wah, itu arranger arranger juga, ya. pianis di situ. Yoki. Joki, iya. Di belakang Mas Guru itu ada Joki. Iya. Itu Suprayogo. orang-orang yang Wah, itu jenius fenomenal. Orang-orang yang sangat talenta dan lagu-lagu semua hit, kita Hits, tahu ya. gitu. Lagu-lagu Mas Guru kayak Ali Topar, Anak Jalanan, Iya. itu hit banget. Kemudian Dengan banyak sekali. Trisula banyak banget ya. Iya, Semaladana. Iya, Semaradana. Kemudian ada lagu Marlina. Gita Cinta. Marlina. Itu yang Galida Ratna. Gali dan Ratna. Terus Puspa Indah Taman Puspa Hati. Indah, Iya, Taman Hati. Puspa Indah di Aduh. Taman Hati gitu. Gila. Terus Gali Ratna juga dibikin lagi kan filmnya. Itu Yang lagu ku putih. cipta. Iya. Oh, iya, lagu Hanya putih. ini Lagu putih itu Cinta Putih.
Lagu Putih. Lagu Putih. Iya, Trio Bebek. Lagu sederhana Dari sanubari. kita sekalian nostalgia. Gue juga langsung jadi ini terus terang aja Elmi nggak pernah ngomongin yang soal-soal gini lagi, udah lama banget nggak ngomongin yang tahun-tahun Tapi itu. setelah Citayam Fashion Week meledak, itu tiba-tiba gue ngeliat tuh di Facebook terutama. Ya generasi Ati Ganda, ya posting-posting mereka reunian, nari-nari zaman dulu gitu ya. Keren tuh. Terakhir gue lihat dia nari lagu itu yang janger janger. Wah itu gila ya. Tiba-tiba Guru Soekarno menampilkan beberapa lagu-lagu daerah ya. Iya. Ya, wah. Dan itu kekuatannya Mas Guru ya di situlah dulu SM bisa begitu fenomenal karena itu Indonesianya juga nggak ditinggal ya. Malah dulu yang boleh dibilang hampir orang lupa dengan namanya tradisi, kemudian Mas Guru hadir dengan konsep yang seperti itu, kemudian ditambah dengan yang lagi ngepop nih apa? Nah itu dikolaborasi. Baik, kita balik ke Blok M. Jadi sebenarnya Blok M itu menempatin satu posisi tertentu dalam era itu ya. Era 80-an, akhir 90-an itu. Oleh karena itu saya membuat cerita Blok M itu saya panjangin. Bakal lokasi Mejeng. Ya, dulu ada Mejeng, Bakal lokasi Mejeng. Blok M, bakal lokasi Mejeng. Dulu saya tuh rencana mau bikin trilogi. Dan tempat ngeceng itu ada 3. Dulu ada di Pondok Indah. Iya. Jadi kalau Pondok Indah PIM itu baru PIM 1 ya. PIM 1. Gue akan bikin waktu itu apa I-nya M-nya tuh Mejeng juga lah tuh. Ya. Terus ada Sabang. Sabang Sabang juga fenomenal itu. Ya, gue dulu mau 3. Sayang abis itu gue udah terlalu sibuk gitu ya. Cuman tinggal Blok M. Tapi Blok M ada 3 sekolah, 2 SMA yang dahsyat banget ya. SMA 70 dan SMA 6. Dulunya 11 9 jadi 9 tambah 11 tambah 70. Dulu 3 menjadi 2 ya. Jadi di sini banyak artis. Wah, kalau film siapa yang nggak kenal dengan Gita Cinta dari SMA ya? Iya, dan banyak pakai lokasinya SMA 6. SMA 6. Ya, jadi dibilang dulu sekolah artis. Sekolah artis ada Rano Karno, Yesi Gusman, Lydia Kando, Maudi Kusnaidi, Sandro Tobing, semuanya di sini nih. Waduh, kita dulu, gua kan anak daerah. Waduh, gila banget itu. Kebayang. Ya memang Kebayoran tuh sangat memang enak banget ya karena itu sebenarnya kan itu perumahan ya. Kebayoran tuh konsepnya kan memang perumahan. Jadi memang kita enak banget dulu rumah di Palema Polim, mau ke sekolah dulu SMP-nya SMP 12, jalan kaki ke Wijaya kemudian sekolahnya SMA 6 dekat ke Blok M apa. Ada New Garden Hall. Iya, awalnya Aldiron malahan. Saya tahu dari kecil Aldiron. Iya, MM Fashion. Iya. Kebayoran Teater dulu ada New Garden Hall. Bioskop. Iya. Taman Marta Tiahau. Iya. Dan kalau sekarang muncul fenomena bahasa anak Jaksel karena dulu Jaksel itu memang trendsetter dari dulu ya. Iya, memang. Nah, kita lucu juga nih dan zaman itu kan muncul bahasa-bahasa preman ya. Bahasa polisi jadi plokis. Iya. Bapak jadi bokap, nyokap ya. Bokis lo gitu. Bokis. Itu zaman itu semua tuh ya. Plokis kalau polisi ya. Sakit itu apa? Sakau. Sakit. Iya. Kemek, makan tuh kemek. Kemek. Iya, kemek ya kan? Iya memang nggak tahu kenapa tuh, emang cuma di selatan ya yang benar-benar di era itu dan restoran-restoran juga waktu itu kan karena kita juga belum banyak tapi yang namanya Dairy Queen. Iya, Dairy Queen ya. Ayam berkah. American Hamburger. Aha, ya kan? American Hamburger sama roti bakar Edi. Ya, roti bakar Edi itu saya SMP dulu di depan SMA 56, saya di 12. Aslinya di sana. Iya, bayangin dari saya SMP tuh udah ada roti bakar Edi. Dan musisi-musisi Iwan Fals ya. Iya. Dulu ada Yono Selalu, ada ya Iwan Fals. Ayam berkah. Ayam berkah. Tahu banget. Sama Gendi. Roti Gendi steak. Saya suka Long John-nya itu loh. Iya. Sama di depan di Melawai Plaza. Dulu jadi jalan Melawai itu ya. Yang ujungnya di Melawai Plaza itulah tempat ngeceng dulu ya. Tiap sore weekend mobil-mobil Bigfoot. Iya, kemudian sepatu roda, speaker, fashion gitu. Yang lain nonton dan yang siaran radio Prambors. Iya. Itu tadi ada tuh Adek Kokom, gue kenal baik ya karena yang tadi di film yang ada di film itu. Semua kita angkat. Jadi itu yang gue angkat dulu. Saya dulu dibantu oleh Mas Malik ya dari Prambors. Iya. Kok tiba-tiba punya pikiran untuk bikin film atau cerita itu gimana? Gue tuh kepengen aja tuh lihat-lihat ya. Terus kita mundur. Sebelumnya ada Ali Topan ya.
Oh ya, Ali Topan. Ali Topan. Ali Topan itu kan dibuatnya tahun 77. 77. Tapi boomingnya memang di akhir 70-an lah ya gitu. Iya, iya. Sampai 80-an tuh masih Oke. terus. Iya. Gaya-gaya Ali Topan itu dengan motor trail, Motor trail ya, keren jaket banget. kulit, Jaket kulit. rambut gondrong gitu. Pokoknya laki banget. Pokoknya dulu mentornya Junedi Salat. Junedi Salat. Ali Waktu Topan. diganti dengan Widi Santoso, orang Iya. udah protes tuh. Iya, iya, Karena iya. Junedi Salat jadi pastor, jadi pendeta. Iya, berubah langsung. Oh, ada lagi. Iya. Oh, catatan si Boy. Oh iya, itu 90-an ya. 90-an. Ya, 80 akhir 90. 90-an. Nah, itu Ini daerah-daerah itu juga ya? iya, itu juga fenomenal dan zaman itu Ongki. zaman apa BM 318 ya. BMW keren banget. Terus Kuningan dulu masih enak tuh, masih sepi. Iya. Jadi buat Trek-trekan ya. ngecot-ngecotan di situ masih bisa karena masih belum terlalu rame. Ya itu kita masih ngalamin banget tuh era itu ya. Catatan si Boy terus dengan lagunya ATCB ya. Awal ATCB. tuh nyanyi lagu itu. Terserah Boy, Iya. ku hanya mengingatkan. Ikang Fauzi juga pernah ya? Iya, Ikang Yang Fauzi. keberapa Oh, gitu itu ya, legend Catatan si Boy. juga tuh. Catatan si Boy itu kan 1, 2, 3, 4 ya. Kalau nggak Jangan lupa Emon, Didi Petet. Oh iya, itu. Waduh, Ya. itu mah gila itu aktingnya. Di PT kan kita tahu yang angkatan kita ini tahu dari dia main teater, bayangin. Teater, iya. Waktu itu saya juga bikin film Tari Kejang. Di PT itu salah satu yang ngarahin kita juga untuk koreografinya. Jadi kita tahu di PT itu juga memang pemain teater, dia dosen di IKJ, gitu. Terus udah gitu dapat peran sebagai Emon di situ dia booming ya secara gila, ya. nama komersilnya di situ Lembur dia gitu ya. langsung naik. Langsung honornya juga wah, Emon paling mahal, lebih mahal dari yang Perannya jadi banci. pemeran utamanya ya. Ya itu, ya. Seru, zaman itu seru-seru banget. Ebony. Ebony. Itu diskonya ya, Ebony. Diskonya Oriental. Ebony. Oriental, Ori. Bistro. Musro. Nah, Musro, ya, Pit Stop. Musro, Music Room. Iya, itu juga gila. Nggak pernah sepi setiap hari. Kayaknya kalau balik ke zaman Ada dulu Ladies tuh Night. asik. Ladies Night, tapi yang banyak ternyata laki. Iya. Kadang orang berharap, wah banyak Iya, cewek. iya, iya. Banyak kan laki aja, Bo. Ya. Seru-seru banget sampai ngantri-ngantri sama. Ya dulu ya masih apa ya? Masih serba manual kali. Iya, iya. Jadi ya telepon masih telepon kabel, dulu belum ada kayak kita kayak HP, apa kan Google Telepon apa belum koin, ada ya. gitu. Jadi harus sampai era pager tuh, masih ingat. Dulu ngarepin kalau misalnya ada titit gitu. Ada callingan. Den, show-nya jadi misalnya. Wih, senang gitu ya. Besok latihan. Wah, gitu tunggu panggilan kan. Cowok panggilan gitu. Wih, dapat job nih gitu. Dan dulu ya senang aja karena dari hobi ya, memang dari hobi, kemudian kita memang juga ya di samping passionnya kita fokus, kita total, nggak tahu sih nantinya. Pada saat itu sempat sih bilang, kamu yakin gitu, kamu bisa hidup dari seni gitu ya. Karena kita kan dulu apa aja gitu ya, nyanyi lah. Dulu kalau mau main musik juga dianggapnya, ntar kamu susah loh, kere hidupmu jadi pemain band tuh, ya, pokoknya dianggapnya ya susah lah, nggak menjanjikan gitu. Kemudian apa jadi penyanyi juga, dulu mau jadi bintang film juga, wah kayaknya apalagi untuk perempuan ya, dulu wah susah deh pokoknya, dianggapnya negatif aja gitu. Nah jadi pada saat itu kita namanya terjun di entertain itu, saya masih ingat pada saat saya jadi koreografer, itu setiap acara kan disebut bisa koreografer, saya masih ingat itu MC-nya Ibu Pujo almarhum, itu bagus banget, dia punya suara. Iya. Dia selalu manggil saya, itu di stage-nya juga di announce-nya selalu gitu, dia selalu nyebutnya koreografer muda gitu. Nah, jadi setiap acara itu misalnya dari penonton setelah bubaran nanya ke saya gitu. Tadi kamu tuh fotografernya ya gitu. Bukan fotografer, koreografer. Jadi istilah koreografer aja dulu masih asing gitu. Koreografer tuh apa ya gitu. Yaitu saya kan bikin fashion show waktu itu. Jadi di samping tari juga saya juga udah mulai menggarap untuk sebuah peragaan busana gitu. Oh koreografer namanya. Jadi istilah koreografer aja pada saat itu kalau misalnya kamu mau jadi koreografer itu apa gitu. Jadi apakah itu menjanjikan kayak gitu. Nah, sampai namanya I.O. itu kan belum zaman ya, nama-nama istilah I.O. Jadi kita tuh belajar kayak staging juga, artinya gini, gimana kita belajar menjadi stage manager. Nah di situ awal-awalnya kita tahu yang namanya, pertunjukan itu ada stage manajernya, ada namanya cue-er, ada namanya runner, ada namanya show director gitu. Dari situ kita belajar. Jadi ya itu awal-awalnya semua manual sih ya. Kita dulu kalau show itu jarang loh ada cue-er. Dulu kayaknya semua penari, models atau penyanyi harus tahu gitu. aja. Iya, harus tahu kalau misalnya ini lagu apa sebelum sesudahnya apa. Jadi semua hafal tanpa ada yang ngingetin gitu. Karena dulu masih terbatas ya SDM-nya gitu. Saya masih ingat almarhum Ari Syahri sebagai stage manager itu yang mengajari kita untuk namanya ini panggung ini seperti ini gitu ya. Ada namanya kalau lighting designer kita udah tahu, tapi dulu pokoknya kita bilang ahli
tata cahaya lah gitu ya. Kita bilang kayak misalnya kayak DJ-nya kita bilang operator musik. Dulu masih ngeditnya pakai kaset, Helmi. Bayangin, pakai kaset itu kalau kusut udah kacau ya. Ngebayang nggak? Dulu kalau biar ngepas tuh harus pakai ujung korek api atau pensil gitu harus dipasin gitu. Dulu masih ininya pakai tip deck dulu ngeditnya. Cek gitu. Nggak kebayang zaman itu. Hebat loh. Jadi secara skill zaman itu dengan fasilitasnya masih terbatas tapi bisa mengedit. Dulu udah diedit lagu tuh. Dibikin gimana fade out fade in-nya gitu gimana bisa match gitu ya dengan mixer yang terbatas gitu ya. Antara lagu yang sebelum dan lagu sesudah itu bisa bagus masuknya halus tapi dengan alat atau materi itu kaset, bayangin loh. Kaset, bukan digital kayak sekarang. Hebat ya. Jadi artinya udah bisa bikin, bisa kasih efek hujan, efek-efek suara orang apa gitu dengan materi yang cuman kaset. Dan alatnya itu yang namanya tape deck itu dan mixernya yang kecil itu ya cuman model itu aja. Udah. Nah selebihnya itu ada sih yang namanya pita yang besar itu kan, yang pita yang benar-benar kalau kita pergelaran tuh pakai yang begitu. Tapi kalau yang show-show yang umum gitu, yang kita yang regular gitu, show-show kayak fashion show atau misal acara-acara hotel gitu, dulu kan ya belum kayak sekarang ada namanya launching gitu ya, gathering itu. Kalau kita bikin pertunjukan ya cuman mulai dari lagu-lagu kaset yang kita beli dulu di Duta Suara. Kangen ya sebenarnya suasana itu ya. Ya kaset-kaset. Lu terakhir kapan ke Blok M? Ke Blok M udah nggak pernah. Dulu tunggu di Sabang masih ada nggak ya Duta Suara ya? Gak tahu saya. Udah nggak. Itu inget banget dulu kita seminggu tuh pasti bisa berapa kali ke Duta Suara, baik yang di Blok M juga ada ya. Di Blok M di Melawi itu ada, kemudian di Sabang sih yang paling hit ya. Lengkap lah gitu. Terus masuk eranya CD masih oke tuh, masih ada tuh antara kaset dan CD. Saya gitu. 3 bulan lalu masih ke Blok M dan makan di Bami JM. Oh, Bami JM. Bami JM. Aku sekarang MM Juice ya. Bami Juice. Bami JM juga sebenarnya udah nggak di tempat yang dulu ya. Kalau dulu kan di dalam. Di dalam. Aku masih ingat tuh sederetan sama American Hamburger. Betul. Ya kan? Dan dulu ada Texas Fried Chicken, ada Gramedia, ada Tuturan. Iya. Gelail. Di situ ada Swenson dari Queen. Ya, dari Queen. Roti Gendi, nah itu. Ya dulu nggak banyak tapi ya jadi kita inget karena tempatnya memang terbatas tapi kita merasa hit aja gitu. Kayaknya kalau nongkrong di Blok M itu kita belum ada istilah kayak kafe kayak sekarang Starbucks, mall-mall itu belum ada ya. Mall-mall belum ada. Jadi dulu kalau makan di hotel aja kayaknya dianggapnya borju ya. Saya masih ingat dulu kalau makan di Hilton itu wah kayaknya dulu ada membersnya tuh di mobil tuh eksekutif Hilton. Jadi kalau ada stikernya tuh wah kamu anggota ini ya Hilton Executive Club. Club gitu kan. Terus diajak sama ada saudara gitu, kita main bowling, berenang gitu. Wah enaknya tinggal tanda tangan gitu kan. Karena harus members kan. Jadi dulu namanya makan atau di kafe, di resto itu benar-benar memang di hotel dan mahal. Dan kita ya nongkrongnya itu ayam Kalau bakar. dulu gua gratis dulu, dan lo tahu caranya gua gratis makan di Hilton? Gimana? Karena Tanto jadi asisten manajer. Jadi kalau gua mau perbaikan gizi, gua tinggal ke dia. Aku ingat Mas Tanto, dulu waktu kita show di Golden Ballroom, aku kan mau nggak mau kan ininya dealnya sama beliau tuh. Ya kan, kalau misal mau bikin apa nanti layout mejanya mau gimana, mau bangun tuh aku ngomongnya sama Mas Tanto tuh. Tanto asisten sales manager. Iya. Wah, dulu Mas Tanto keren. Kayak, aku ingat tuh awal-awal aku bikin, maka Mas Tanto tuh tahu banget kalau kita ngomong soal fashion show, sering banget tuh di Golden Ballroom tuh bikin fashion show. Wah, dulu ya. Paling top itu gedung pertunjukan, gedung kawinan, pesta itu adalah Golden Ballroom. Sama Flores. Borobudur. Ya, Cuma dua aja. Cuma dua loh. Iya, disco, ada Oriental, ada Musro, ya kan? Iya. Pit Stop. Ebony-nya ada di Kuningan. Kita dulu singkatin, botak nih ya. Oh, gitu ya. Ada Ebony. Kalau Helmi sih dapat aja singkatan-singkatannya, Blok M lah. Kerjaan gua lah dulu bikin singkatan-singkatan itu. Iya. Jadi gini, jadi saya sengaja mengundang Denny, jadi satu hari setelah era-era Citayam Fashion Week, Denny memposting tentang Blok M gitu, posternya dia naikin film saya. Saya bilang, itu punya gua tuh. Oh, dia kaget, karena dia juga nggak tahu kalau gua yang bikin. Kita temenan di FB soalnya kan. Gitu. Oh, ternyata aku baru tahu kalau itu Helmi ya toh ya ceritanya. Keren. Gua bilang, kayaknya kalau kita buat lagi lintas Melawai, nah itu ada itu, terlihat di belakang. Desi itu habis jadi sampul waktu itu kan. Oh, Chris Salam. Ya, Paramita juga lagi hit-hitnya. Ya, itu. Jadi ini Edward Vesta Sirait sebenarnya penulis skenario-nya adalah Helmiah ya. Orang nggak banyak tahu, dipikir gue akuntan, Dad. Ya akuntan sih. Nah jadi dari sini, dan kayaknya kalau kita bikin lagi lintas Melawai zaman dulu. Ayo. Wah seru banget. Waduh, keren.
Karena sebenarnya kalau kita misalnya kalau ngomongin tarian ya, sebenarnya kan balik lagi nih. Balik lagi. Cuman beda istilah. Sekarang kan dibilangnya misalnya freestyle, Freestyle gitu, atau dulu hip hop. mah, dulu kita nyebutnya tari kejang ya. Iya, break dance. Break dance, Iya. ya, tari Jadi kejang. sebenarnya sama aja gitu kan. Fashion juga gitu berbalik ya? Ya, fashion juga sama. Musik yang gue kaget. Nah, Anak gua Dan, umur 16 tahun, musiknya zaman-zaman ini. sama. Anakku juga gitu. Iya. Suka lagu-lagu 70-an, 80-an. Iya. Tiba-tiba dia Who Let the Dogs. Iya, lagu Bee Gees gitu kan. Terus lagu-lagu Chrisye. Krisya. Iya, itu Faris tau banget. Faris, iya. Reza. Sampai sekarang. Wah, lagu-lagu Bee Gees gue Iya, kaget tuh. iya, iya. Mereka tahu lagu-lagu ini juga ABBA ya. Iya, iya. Saya kan suka cerita gitu. Mungkin juga dia lihat-lihat dari Google anak saya yang pertama Raihan bilang gini, aku pengen ngalamin deh zamannya papa Seru gitu, gitu, pengen iya. coba hidup di zamannya papa kayaknya seru ya gitu. Seru, So, rambut gondrong terus dia gini. Dia kan panjang dikit disuruh gunting kesel kan. Aku lihat foto-foto papa zaman dulu kok boleh gondrong ya SMA. Ya saya juga bingung tuh, kok dulu bisa Dan ya nggak kita- seragam, nggak putih abu-abu. Kok dulu kita bisa sampai gondrong loh. Sekolah-sekolah melebihi tertentu. dari kerah aja udah disuruh potong. Sekolah-sekolah tertentu. Kalau negeri rata-rata disiplin lah. Nggak, iya, tapi dulu kita kan negeri Iya, ya dulu ya. Nggak semuanya lah, nggak semua kalau itu. Tapi kalau yang swasta, saya nanya PL? aja. PL. Boleh gondrong. Iya. Kadisius gitu-gitu Iya, ya. iya. Aduh. Nah itu seru banget tuh. Gimana dong kalau kita bikin lagi nih? Iya, aduh, kayaknya kepingin banget ya. Iya, iya, iya. Banyak banget yang sebenarnya ya satu bukan sekedar bernostalgia, tapi Iya. banyak dari segi kreatif yang bisa dibuat. Oh iya, iya, iya. Banyak Dan- banget gitu. Dan segi budayanya ya. Iya, budaya. Karena Itu budaya loh. Sebenarnya waktu Citaim Fashion Week itu ada baiknya Dan. Iya, sebenarnya Negatifnya bagus. ada. Iya. Baiknya itu kenapa? Karena timbulnya kreativitas ya. Iya. Baiknya mereka menggunakan pakaian harganya 10.000, 20.000 Iya, dikombain-kombain iya, kreatif. dan menjadi fashion gitu. Iya. Ada musik di situ. Bener. Ada koreografi di situ, Iya, ada iya. catwalking di Ya situ. sebenarnya kita pernah lakukan di tahun 80-an. Yang tahun di 80-an Melawai. gitu. Cuman mungkin masalahnya Helmi tempatnya kali ya. Pada saat itu Bukan hanya tempat ya. tempatnya kurang tepat Iya, tempatnya. karena di tempat itu kan di pusat bisnis. Iya. Sebenarnya menurut Agak saya terganggu. kalau tempatnya itu oke, tapi jangan tiap hari dong. Iya. Iya, kalau iya, misalnya weekend aja Sabtu Minggu gitu. Iya, Kalau iya. tiap hari udah ganggu orang kerja Iya, lah. dulu kan kita juga kalau ngeceng-ngeceng tuh zaman itu kan di Weekend Jumat, doang. Sabtu, Iya, Minggu. iya, iya. Iya, 3 hari Dan itu. Melawai itu bukan tempat yang sesibuk Bukan perkantoran. lokasi Citayam Fashion Week. Bukan perkantoran. Bukan perkantoran. Iya. Di situ kan cuman daerah makan, Iya, minum, iya, ada iya. Melawai Plaza, Iya, iya. ada Swenson, Iya, ada bisa Kentucky sepatu roda loh Fried di situ. Chicken. Dia bisa sepatu roda. Iya, di jalan bisa main sepatu roda. Wah, kebayang. Dan saya kebayang kalau itu kita bisa ulangin nih. Nah, Dan. iya. Makanya ditunggu banget kreativitas seorang Denny Malik nih. Lu bukti. Dia, ini Sampai Helmi dong. Manusia yang harus di-challenge dia gitu ya. Kita buat. Kita charge lagi nih, kita charge Kita lagi charge untuk lagi. bikin sesuatu yang Iya. konsepnya pada masa itu, tapi juga masih bisa berkesinambungan dengan Iya. anak-anak yang sekarang, di mana anak-anak sekarang juga mereka suka retro ya. Retro ya, retro. Dari segi desain, dari Lagunya segi- juga mereka udah suka loh. Iya, lagu-lagunya, kemudian fashion juga mereka kalau saya lihat juga kok mulai balik kayak zaman dulu ya gaya-gayanya gitu. Gayanya. Ya, saya kira itu suatu apa ya? Mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu yang bagus lah gitu. Kita kurang hiburan nih di Ya, Jakarta ya. untuk anak-anak muda khususnya, untuk kita-kita juga gitu ya. Kita butuh hiburan juga gitu. Apalagi kalau misalnya di era zaman kita bisa bernostalgia dengan suasana lagu misalnya, atau tempat, atau misalnya mau nanti bentuknya dalam apa misalnya ada peragaannya yang diperagakan oleh anak-anak sekarang tapi dengan konsep 80-an. Iya. Kemudian Sepakat ada makanannya gitu kita libatkan juga ya. Iya. Kayak roti bakar Edi memang sampai sekarang kan di mana-mana. tempatnya Ayam berkah banyak. juga ada. Iya, ayam berkah masih ada, Gendi gitu. Kemudian sebenarnya lebih ke pertunjukannya yang dimana kayak filmnya ya, Iya. kemudian musiknya, tariannya Fashionnya. kita kompetisiin, Iya. kita bikin suatu ajang perlombaan di mana yang saya bilang sampai sekarang masih tetap cun nih anak-anak Iya, sekarang iya. gitu ya. Cuman beda istilah, dulu dibilangnya break dance gitu, Iya. atau tari kejang bahasa Indonesianya. Nah, jadi menarik sekali sih Helmi Ya, kalau kita bisa fashionnya gitu ya. Iya, kita Karena bisa fashion itu bikin selalu lagi. berulang tuh. Iya. Orang sekarang ada anak pakai cut bray lagi kok zaman kita ya. Iya, benar. Iya, iya. Mulai yang gitu-gitu lebar-lebar di bawah. Nah, kemudian bisa juga dari segi apa ya? Misalnya tadi ada kerinduan dari kita nih di samping kita dan anak-anak sekarang yang juga memang mereka menyukai lagu-lagu yang zaman dulu, tapi kita juga masih ingin melihat teman-teman kita yang seumuran yang masih eksis gitu ya. Iya. Penyanyi-penyanyi kan banyak yang sampai sekarang kayak Rusahanaya, Libels. Tri Utami Iya. ya, yang Fatur, masih ya. iya, Fatur, kemudian termasuk di situ ada misalnya ada Faris RM, udah Iya. pasti sampai sekarang juga masih eksis kan, masih tampil. Ada Jadi, Reza.
ada Reza gitu. Kemudian lagu-lagu yang memang dinyanyikan kembali ada Yofi, Kahitna gitu. Itu masuk sebenarnya di era itu juga ya 80-90-an. Nah, jadi sebenarnya dari pertunjukannya bisa menarik. Tinggal nanti bagaimana kita bikin flow-nya. Kemudian satu untuk menggrab yang anak-anak sekarang supaya dari segi kreatifnya mereka juga bisa terlibat gitu. Itu breakdance kita mau bikin. Kemudian mungkin masukin juga olahraganya ya, olahraga dong, karena itu bagian dari itu ya. Ada 3-on-3, ya, sekarang namanya freestyle juga namanya freestyle. Sama cheerleaders sampai sekarang masih. Zaman itu lomba vokal grup, sudah lomba fenomenal, band, ya. Sampai sekarang masih tetap disukai dan memang di mana-mana cheerleaders ya namanya, apalagi kalau ada kompetisi kan pasti terpakai ya. Masih ada gitu tampilan sebuah cheerleaders itu bagus, banyak yang bisa kita bikin. Dulu kan Bulungan ya, Bulungan tuh bagian dari itulah ya. Iya, di Gor Bulungan itu aktif banget loh, Helmi. Ada teaternya ya, terkenal teater Bulungan. Alex Komang kan salah satu dari situ. Kemudian kita juga dulu mau belajar teater pasti kita ke sana juga, kita lihat, kita bergabung. Kemudian terkenal dengan folk songnya, vokal grupnya. Kemudian olahraganya ya, olahraga juga basketnya, volleynya itu juga hit banget. Dan Gor itu memang sangat produktif di zaman itu dan sampai sekarang kita masih terkenang, teringat di samping tawurannya ya. Memang terkenal juga dulu kita tawuran-tawuran, tapi artinya dari segi berkeseniannya juga dulu maju banget. Dan semoga ini Pemda DKI membantu ya, karena saya pikir DKI perlu tempat-tempat atau activities sehat. Ada agenda ya. Wah, ada agenda banget ya. Ada sport, ada musik, ada apa lagi tadi? Ada fashion, ya kan? Ada dance. Wah, jadi kalau bisa dibikin tahunan bagus banget. Ada kuliner. Untuk agenda Jakarta juga. Mungkin di setiap menjelang atau pada saat ulang tahun. Saya tuh kepikir ya, bila perlu mungkin setelah itu kita bikin reguler ya. Kalau kita ke Seoul ada Hongdae, ya kan? Kalau di Jepang, Tokyo ada Harajuku. Jadi menurut saya sih, dan itu menjadi inspirasi, menjadi membangkitkan ekonomi kreatif tuh. Dan harus memang udah saatnya gitu. Maksudnya kita Jakarta itu belum punya. Ya, kita harus sebenarnya yang kita cita-citakan mungkin kayak Helmi juga mungkin kepikir kita mau ada satu bentuk kayak regular show gitu ya. Itu udah pasti ya. Sampai sekarang belum tercapai, belum terwujud. Memalukan gitu. Saya bilang Jakarta sebagai kota besar nggak punya regular show. Masa turis kalau datang cuma ke mall doang? Iya. Kan mau nonton culture show kemana? Misal dia bilang, ini banyak kejadian ya Helmi. Misalnya ini kita mau sambil makan misalnya, atau kita mau nonton yang tentang budaya Indonesia, tari-tarian Indonesia, itu di mana? Ya, di Taman Mini itu kan kita harus cek, nggak setiap hari. Ya, tapi Taman Mini itu kan lebih kayak rumah-rumah adatnya, tapi yang pertunjukan dibungkus dengan entertainment yang menarik, ya misalnya Paris punya Lido atau Moulin Rouge gitu, atau kayak Las Vegas atau New York lah gitu dengan Broadway-nya gitu. London punya. Iya, London apalagi. Gitu, Singapura udah punya, Malaysia udah punya, Bangkok mau cari apa ada. Pertunjukan yang cabaret mau yang kayak gimana juga ada semua. Ya memang benar, ironis banget kita nggak punya. Nah, itu mudah-mudahan. Jadi semoga dari nanti kalau kita jadi ini alhamdulillah gitu bisa lanjut. Ayo bantu dong. Khususnya untuk Jakarta. Untuk DKI. Kita berharap dari Pemda mensupport ya. Dan pihak-pihak lain lah, seluruh stakeholders lah ya. Iya. Jadi menarik sekali. Thank you Dan. Iya. Kita ini mimpi lah. Iya. Orang-orang tua kan waktunya untuk sharing ide gitu. Seru. Iya. Itulah bincang-bincang saya dengan Denny Malik. Masih banyak yang harus diungkap sih. Ini kita ngomong tentang lintas Melawai dulu. Setelah itu kita sebagian dulu ya. Part 1. Biar ada part 2, part 3 gitu. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.